memulai menjadi seorang public speaker, baik itu menjadi MC, speaker atau apapun itu kita bisa melakukan itu dengan melakukan personal brand kita yang mana bisa dimulai dengan sosial media atau Instagram yang sekarang masih gitu Mbak Nadia. Oke, keren nih. Kalau pelatihan kayak gini nih, ada diskusi di antara kita ya. Jadi jangan nganggap gue yang paling jago, pengalamannya doang gue yang paling jago. Tapi teman-teman nih yang muda-muda pasti juga punya pendapat yang mari kita diskusikan gitu ya, yang menuju nanti sesuai tujuan kita. Oke. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya yang perlu dipikirkan juga. Sebelum melangkah jadi ya, kalau mau jadi MC presenter tuh berat jalannya ke sana. Saya mau kasih tahu aja di awal. Kalau yang terkenal ya, kalau mau kelas RT RW mah yang penting lu bisa ngomong di depan ya kan. Nah, kita kan mau kompetensi kita tuh bisa lebih bagus lagi. Saya tanya nih sekarang. Apakah ada menurut Anda ya, apakah ada self image yang selama ini dirasa mempengaruhi tingkat kepercayaan diri Anda untuk tampil sebagai presenter TV, penyiar radio, MC atau public speaker? Coba Anda pikirkan, apakah ada self image yang dirasa saat ini mempengaruhi tingkat percaya diri Anda, ada nggak? Coba dicek. Misalnya saya mah orangnya agak pemalu dikit, itu bisa mempengaruhi tingkat kepercayaan diri ya, apalagi. Nah, kalau ada segera lenyapkan itu. Karena kalau itu masih ada, akan susah kita ke proses berikutnya untuk melatih jadi seorang MC dan presenter bagus. Banyak hal yang akan kita pelajari nanti. Kalau ada disimpan, dilihat ya, tulis di kertas, dirobek ya. Ini enggak. Karena tujuan saya adalah ingin menjadi presenter TV, penyiar radio dan MC yang profesional atau public speaker profesional, maka saya akan menghilangkan atau kalau enggak meminimalisir self image yang mempengaruhi tingkat kepercayaan diri saya. Tulis di kertas ya, terus itu dirobek atau dibakar atau disimpan di laci nanti supaya kita tahu, terus kita kelola. Oh, ini nih kelemahan aku yang membuat aku jadi nggak pede. Self image tadi tuh termasuk di dalamnya tuh, saya takut blank, berarti self image saya orangnya nanti kalau ngadepin sesuatu suka ini nih, suka bingung mau gimana nanti gitu loh. Itu self image tuh, iya kan? Berarti itu dia jangan suka bingung dong, bagaimana kalau aku menghadapi situasi ini, berarti image aku sebagai orang yang suka bingungan itu aku harus tinggalkan tuh. Aku harus ganti tuh self image itu. Oke teman-teman, jadi ini sekarang saya kasih, bisa dicatat nih. Sebetulnya nih ada makalahnya, tapi karena waktunya sangat sedikit ya, jadi kita ngobrol begini aja bisa diskusi. Tampil di depan publik, self image harus yakin memiliki self image positif. Udah nggak bisa ditawar-tawar lagi. Semua positif yang mengarah kepada kamu bisa tampil di depan. Walaupun di rumah lagi ada berantem sama siapa, tapi ketika tampil show must go on, udah let it go yang di belakang semua, nggak bakal gitu kan. Tapi alangkah baiknya jika kehidupan rumah tangga ya, keluarga itu semua juga baik, karena Anda bisa menyikapi segala hal tentang hidup ini baik, maka itu Anda akan menjadi MC yang keren, karena dari dalam Anda tuh orangnya udah suci gitu loh, maksudnya suci dalam tanda kutip ya. Anda nggak pernah mendendam, mempunyai rasa dendam dan dengki terhadap orang lain. Terus tetaplah pertahankan, ada yang izin ke belakang, oke. Tetap pertahankan gambaran diri yang baik. Tadi kan gambaran diri Anda tuh semua sudah baik ya. Pertahankan itu namanya positive self image. Pertahankan gambaran diri Anda yang baik. Tidak terpengaruh pada penilaian orang lain. Negative impression jangan terpengaruh, apalagi sampai Anda membenci diri sendiri, dan gara-gara Anda pertama kali tampil di depan umum terus Anda dihina-hina orang, terus Anda sampai bahkan dalam tanda kutip bunuh diri gitu. Jangan sampai. Tetap pertahankan self image positif dan jangan terpengaruh sama orang lain ya.
Nah, bagian akhir untuk understanding your self image itu adalah coba Anda bercermin, lihat diri Anda ya. Bercermin, ada kamera nggak di depan Anda? Ada bercermin. Ini saya di depan ada kamera. Handphone Anda, ini pakai handphone ya pada. Oke. Coba Anda tulis ya, Anda tulis. Lihatlah diri Anda sebagai orang, jadi Anda tulis gini, saya adalah orang yang nyaman dengan diri, orang yang nyaman menjadi diri sendiri. Saya adalah orang yang nyaman menjadi diri sendiri. Kedua, saya adalah orang yang memiliki sisi unik dan daya tarik. Saya adalah orang yang punya sisi unik dan daya tarik. 3. Saya adalah orang yang mampu berbicara dan mengemukakan gagasan. Saya adalah orang yang mampu berbicara dan mengemukakan gagasan. Keempat, saya adalah orang yang menguasai topik yang akan saya bawakan. Kalau ini diafirmasi di depan cermin, nanti nggak takut blank ya, karena Anda sudah ngomong sama diri sendiri, saya adalah orang yang menguasai topik yang saya bawakan. Dan yang terakhir, kelima ya, saya adalah orang yang siap menjawab pertanyaan-pertanyaan. Saya adalah orang yang siap menjawab pertanyaan-pertanyaan. Sudah dicatat semua? Nah, teman-teman sekalian, itulah self-image Anda sebagai seorang presenter, penyiar, MC, public speaker. Self-image yang negatif hilangkan semua. And now you have your new self-image that was yang saya bilang tadi. Semua yang 5 itu. Bikin ini sebagai afirmasi sehingga nanti pelatihan seperti apa atau peristiwa seperti apa yang akan Anda hadapi di depan nanti sebagai seorang MC, penyiar dan TV, presenter TV itu Anda bisa tangguh ya dalam menghadapinya. Oke, saya ingin ada yang membaca out loud ya dengan keras yang 5 hal tadi. Coba Arum. Ya. 5 hal tadi, Rum. Tadi kita bercermin gitu ya dengan memberikan afirmasi terhadap diri. Pura-puranya kamera ini adalah cermin. Coba kamu ngomong di kamera. Oke. Afirmasi terhadap diri. 1. Arum adalah orang yang nyaman dengan diri Arum sendiri. Kemudian Arum adalah orang yang mampu berbicara